Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Humaira Ahmad dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Dr. KH Mutakin Purwakarta, NIM 010424011019. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan soal UTS. Sebelumnya Bapak minta maaf kalau misalnya rada terganggu, soalnya di sini saya lagi di luar. Pertanyaan pertama, jelaskan menurut Anda apakah pengertian dari filsafat dan bagaimana filsafat dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat adalah ilmu yang mempelajari hakikat keseluruhan, mencakup aspek ontologi, epistemologi, etika, logika, dan estetika. Penerapan filsafat dalam kehidupan sehari-hari ialah pengambilan keputusan. Filsafat membantu kita mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika dalam pengambilan keputusan. Contohnya, ketika harus memilih antara kepentingan pribadi atau kepentingan orang lain, kita dapat menggunakan prinsip etika seperti utilitarianisme atau deontologi. Pertanyaan kedua, jelaskan pengertian ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam pembahasan filsafat. Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat keberadaan atau eksistensis. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat pengetahuan. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat nilai dan moralitas. Pertanyaan ketiga, bagaimana pendapat Anda aliran-aliran berikut tentang hakikat pengetahuan dan berikan contohnya. Aliran objektivisme, aliran subjektivisme, aliran skeptisisme, aliran fenomenalisme. Aliran objektivisme adalah aliran yang berpendapat bahwa pengetahuan bersifat objektif, independen dari pemikiran dan pengalaman individu. Contohnya, ilmu pengetahuan alam seperti fisika, kimia, dan biologi yang menggunakan metode ilmiah untuk menemukan kebenaran objektif. Aliran subjektivisme adalah aliran yang berpendapat bahwa pengetahuan bersifat subjektif, bergantung pada pemikiran dan pengalaman individu. Contohnya, karya seni yang memiliki makna subjektif bagi setiap individu. Aliran skeptisisme adalah aliran yang berpendapat bahwa pengetahuan tidak dapat dipastikan secara absolut. Contohnya, kritik David Hume terhadap konsep sebab akibat. Aliran fenomenalisme adalah aliran yang berpendapat bahwa pengetahuan hanya dapat diperoleh melalui pengalaman dan observasi fenomena. Contohnya, karya ilmuwan seperti Galileo Galilei yang menggunakan metode eksperimental untuk menemukan kebenaran. Pertanyaan keempat, bagaimana pendapat aliran-aliran dalam epistemologi berikut dan berikan contohnya. Aliran rasionalisme, aliran empirisme, aliran positivisme, aliran intuisionisme. Aliran rasionalisme adalah aliran yang berpendapat bahwa pengetahuan dapat diperoleh melalui akal dan pengetahuan dan rasional. Contohnya teori matematika yang dikembangkan oleh Euclid dan Pythagoras. Aliran empirisme adalah aliran yang berpendapat bahwa pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman sensorik dan observasi. Contohnya, ilmu pengetahuan alam seperti fisika, kimia, dan biologi. Aliran positivisme adalah aliran yang berpendapat bahwa pengetahuan hanya dapat diperoleh melalui metode ilmiah dan observasi empiris. Contohnya,
ilmu sosial seperti sosiologi dan psikologi yang menggunakan metode ilmiah. Aliran intusionisme adalah aliran yang berpendapat bahwa pengetahuan dapat diperoleh melalui intuisi dan pengalaman langsung. Contoh, karya seni dan karya kreativitas yang bersifat intuitif. Pertanyaan kelima, jelaskan model-model penalaran berikut dan berikan contohnya. Penalaran induksi, penalaran deduksi, penalaran dialektika. Penalaran induksi adalah penalaran yang bergerak dari khusus ke umum, yaitu menarik kesimpulan dari beberapa kasus atau pengamatan tertentu. Contohnya, pengamatan bahwa matahari terbit di timur setiap hari sehingga disimpulkan bahwa matahari selalu terbit di timur. Penalaran deduksi adalah penalaran yang bergerak dari umum ke khusus, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip atau teori yang sudah ada. Contohnya, semua manusia akan mati. Sokrates adalah manusia sehingga Sokrates akan mati. Penalaran dialektika, penalaran yang melibatkan proses dialog dan debat untuk mencapai kesimpulan yang lebih baik. Contohnya, diskusi antara dua orang dengan pendapat berbeda dengan isu sosial dengan kesimpulan yang lebih komprehensif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.